Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Fathur Rabbani, majelis kedua. Nah, ini sudah ada di sini. Sebelumnya kita akan baca sholawat dulu yang disertai dengan doa. Namun sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya, biar nyaman. Sudah siap hadir Pak Hamid 60, kemudian Ustadz Suheri, Ustadz Azhari, kemudian Pak Saifuddin juga sepertinya siap bergabung ya, mudah-mudahan. Nah, ini sudah hadir Pak Muhammad, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat Ustadz. Love-nya 3 ya. Alhamdulillah sehat. Pak Azman juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Bu Mimi Karmila juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Mas Sabarsa juga siap hadir ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Mimi. Pak Muhammad sehat selalu ya Ustadz. Amin. Gimana Pak Muhammad? Sehat hari ini ya? Masya Allah. Cerah ini. Tulisannya jelas enggak ini? Karena ini di tepi jendela seperti Pak Hamid. Jadi kena pantulan cahaya matahari ya. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Mas Sabarsa juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Iku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan love-nya 3 ya. Sehat selalu ya Mas Sabarsa ya. Masya Allah. Pak Muhammad jelas. Oke siap. Karena ini tepi jendela persis ya. Ngikutin Pak Hamid ya, tepi jendela. Nah, ini beliau Pak Hamid 60. Assalamualaikum, jempol sehat, duduk tepi jendela, mohon bergabung. Terima kasih Pak Hamid, sehat selalu ya. Bu Mimi terima kasih, semoga berkah. Ustadz Azhari mana nih beliau nih? Pak Subagio juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Bagio, sehat ya? Hari ini sehat selalu Pak Bagio. Pembahasannya Fathur Rabbani, majelis kedua ya. Nah, di sini agak lumayan dalam, jadi harus hati-hati memahaminya ya. Nok Muzna juga sudah siap hadir sepertinya ya, Masya Allah. Pak Hamid 60 sehat, alhamdulillah, Masya Allah. Tepi jendela sehat seger Pak Hamid ya. Pak Subagio alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Bagio ya. Masya Allah. Kapan dipertemukan dengan Pak Bagio? Pak Hamid 60. Pak Ujang ya, Pak Ujang 79. Assalamualaikum nyimak Yai. Alhamdulillah Pak Ujang mudah-mudahan sehat selalu ya. Istiqomah mudah-mudahan. Nok Muzna juga hadir. Assalamualaikum. Izin ikut ngaji Yai. Mangga. Pak Bagio hanya bisa ketawa. Siapa Bagio, yang penting sama-sama sehat. Begitu kan Pak Bagio? Bu Un juga siap bergabung sepertinya ya. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu Un sudah hadir. Pak Ayi Nurdin juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ayi Nurdin. Sehat selalu Pak Ayi Nurdin ya. Bu Un gimana Bu Un? Sehat Bu Un? Sehat ya. Siput beracun. Masya Allah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siput beracun. Waduh.
Takut juga nih beracun ya. Pak Inurdin, amin. Alhamdulillah. Bu Un sehat Pak Guru, alhamdulillah. Bu Un sehat selalu ya Bu Un ya. Pak Muhammad, waduh, ada siput beracun ya. Pak Muhammad tahu siput ya, Masya Allah. Ini sudah siput beracun, aduh, Masya Allah. Kita awali tadi dengan doa sudah, diawali sholawat sudah, dan kita mulai ya hari ini. Mudah-mudahan menggugah hati kita semakin dekat kepada Allah. Pak Iwan nih Pak Iwan nih baru kelihatan nih. Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin, punten baru bisa gabung lagi hari ini guruku. Oh iya, Pak Iwan sibuk terus nih Pak Iwan sepertinya ya, Masya Allah. Mbak Muhani juga hadir hari ini ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Yai, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mbak Ani, Mbak Muhani, sehat selalu ya Mbak Muhani ya. Baru kelihatan nih Mbak Ani nih kemana aja nih, Masya Allah, sepertinya sibuk terus. M Khairul Rizal 99 mudah-mudahan bergabung ya. M Nur Rizal juga demikian ya, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Mimin Majalengka juga sudah hadir ya, alhamdulillah. Siap Teh. Sehat selalu ya Teh ya, mudah-mudahan. Ustadz Azari juga siap bergabung ya, Masya Allah. Siap ya, hari ini agak dalam, jadi harus hati-hati memahaminya. Ya, disinilah dalamnya Fathur Rabbani ya. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Ustadz Azari, ajari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Siap Ustadz ya. Mbak Eti Suryati juga baru hadir nih. Kemana aja nih Mbak Eti Suryati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Pak Ustadz. Siap, mudah-mudahan ya. Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk bisa istiqomah. Begitu kan Mbak Eti ya. Oke Mbak Eti, selamat berlebaran kemarin ya. Oke, kita mulai ya, Masya Allah. Teh Mimin sehat Teh. Pak Supri juga sudah hadir, alhamdulillah nih, beliau nih udah siap-siap nih, sedang mengambil air wudhu. Pak Barudin juga tadi sudah kelihatan ya. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Supri ya. Abah Uji belum kelihatan Pak Supri. Sehat selalu Pak Supri ya, Masya Allah. Kapan nih ketemu lagi Pak Supri? Ya ghulamu laisa sya'nu fi khusyunati thiyabika. Nah, begitu ya. Nah, baru digeser ke sini. Wa ma'kulika. Baru di sini ada asya'na fi zuhdi qalbika. Agak dalam ya. Awas nih. Pak Supri, halaman berapa Pak Ustadz? Halamannya 23. Halaman 23. Ya, kalau tidak salah sampai sini ya. Tadi saya buka YouTube-nya jadi masih ingat jadinya ya. Pak Supri halaman 23 Pak Supri. Mama Butet. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mama Butet, sehat selalu Mama Butet ya. Pak Supri, terima kasih Pak Ustadz. Mbak Melda, nama kitabnya Ustadz ini, nama kitabnya ada di atas ini ya. Nah ini, Fathur Rabbani, majelisnya kedua. Pak Diwaluyo juga siap hadir ya, alhamdulillah. Mana nih Kang Akung, mana juga Kang Dendo, belum kelihatan nih. Mbak Eti, saya baru pulang opnam Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Eti ya. Kemudian Mbak Syarifah, maaf Ustadz baru bergabung. Ayo Mbak Syarifah, mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah. Time Iswar juga sudah hadir ya. Assalamualaikum, tabarakallah Ustadz. Amin. Waalaikumsalam Teh, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Mbak Aulia. Bener ya? Mbak Aula gitu. Lanjut bacanya Ustadz. Gak sabar ini. Ya kita diajarkan sabar di sini ya Mbak ya.
Mudah-mudahan Mbak jadi sabar ketika mengikuti pengajian ini. Nah, disitulah sabarnya kita diuji oleh Allah. Pak Diwaluyo, Assalamualaikum Yai, hadir, mohon maaf telat. Monggo. Mbak Eti, amin, Allahumma amin ya. Oke. Laisa adalah akhwatnya kana. Jadi fi'il madi nakis. Gus Rofik juga hadir hari ini ya, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Gus. Mudah-mudahan Gus juga demikian ya. Kemudian siput beracun. Semoga Yaiku sehat selalu. Amin. Terima kasih. Siput beracun ya. Oke. Jadi laisa adalah akhwatnya kana. Maka depannya dibaca asya'nu sebagai isim laisa. Fi khusyunati thiyabika. Nah, fi-nya huruf jar, khusyunati majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Thiyabika, thiyabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Ka-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi fi khusyunati thiyabika wa ma'kulika. Wawunya atop, makuli maktuf dari matuf alainya siyabi. Wa huwa mudhof, ka-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Mbak Nelly Cito juga sudah siap hadir ya. Masya Allah. Jadi laisa sya'nu fi khusyunati thiyabika wa ma'kulika. Nah, ini belum sempurna kalimat ya. Kenapa belum ketemu khobar laisanya? Khobar laisa itu nasab, maka depannya dibaca khobar laisa. Asya'na fi zuhdika qalbika. Nah, ini asya'na adalah khobar laisa. Fi-nya huruf jar, zuhdi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Qalbi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Ka-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Oke, Pak Bahrudin mana nih? Mbak Sabarsa. Pak Bahrudin belum kelihatan nih. Pak Muhammad jelas suara saya? Jelas ya, mudah-mudahan ya. Terus tulisannya jelas ya. Kalau saya kena cahaya matahari ini. Jadi agak harus ekstra gitu. Jelas Ustadz kata Pak Muhammad. Oke. Oke ya. Nok Musna jelas Yai, alhamdulillah. Pak Inurdin jelas Pak Yai. Alhamdulillah ya. Pak Muhammad warna-warni tulisannya. Betul ya, karena kena sinar ya. Oke, siap tapi jelas ya, insyaallah. Jadi laisa sya'nu. Temimin bergabung lagi ya. Laisa sya'nu fi khusyunati thiyabika wa ma'kulika. Bukanlah keadaan di dalam kasarnya pakaianmu dan makananmu. Khusyunati maksud kasar di sini adalah prihatin ya. Tahu prihatin ya? Prihatin itu apa Nok Musna? Prihatin itu apa nih? Masa Barsa. Kesederhanaan lah ya, gampangnya begitu ya. Jadi bukanlah keadaan kesederhanaan pakaianmu dan makananmu adalah gitu ya. Asya'na fi zuhdi qalbika. Adalah keadaan zuhud hatimu. Jadi ukuran seseorang itu bukan dari pakaian. Ya. Bu Maesaro hadir nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selalu sehat walafiat. Selalu sehat. Mohon maaf telat. Oh gitu maksudnya ya. Om Anissa juga hadir. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi keprihatinan di dalam pakaian dan makananmu itu bukan jaminan maksudnya ya. Bukan ukuran untuk mengukur bahwa seseorang itu zuhud atau tidak. Ya, tetapi kesederhanaan di dalam hatinya. Jaka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bukan zohirnya ya Yai. Ya, artinya
pakaian yang nyata begitu dan makanan yang dimakannya dia sederhana begitu. Tetapi bukan ukurannya. Tetapi ukurannya itu ada di zuhudnya hatimu. Nah, begitu ya. Oke, Bunda Ratna juga sepertinya mau hadir ya. Ah, ini hadir ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hadir. Siap Bun, mudah-mudahan istiqomah ya Bun ya. Gitu. Coba kita lihat berikutnya. Nah, di sini awaluma. Nah, awalu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof ma isi mausul sebagai mudhof ilaih. Maka depannya dibaca silah. Nah, ini silahnya. Yalbasus sodiku. Yalbasu fi'il mudhore. As-sodiku fa'il yang dirofakan dengan doma. Fi huruf jar lub si majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. As-sufa. Ini dibaca as-sufa maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ala huruf jar batini majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Dian Akbar, Assalamualaikum. Pangersa ngiring ngupingkeun, monggo. Pak Subagio, kenapa pakai emot nih Pak Bagio? Kenapa nih Pak Bagio? Kok ada emotnya? Pak Muhammad, terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Yuk kita perhatikan baik-baik ya. Jadi pertama kali sesuatu yang orang jujur memakainya filub sihi sufa dalam pakaiannya terhadap asufa wol. Ya, ada juga yang bacanya asufu ya. Karena dia menjadi khobar ya. Khobar dari ma. Jadi silah mausulnya berarti sampai sini ya. Yalbisu sodiku filubsihi. Nah, berarti dibaca depannya asufu ala batinihi. Nah, begitu. Ada juga yang bacaan seperti itu ya. Nanti kita yang paling enak yang mana begitu ya. Pak Barudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Barudin ya. Tanu juga hadir lagi nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat terus ya Tanu ya. Mudah-mudahan Tanu istiqomah mengikuti pengajian ini. Begitu Tanu ya. Oke, saya ulang ya. Jadi pertama kali yang dilakukan itu adalah yang dilakukan oleh as-sadiq. Ya. Dia berpakaian, di dalam pakaiannya adalah as-sufa, wol, ala batinihi, atas batinnya. Thumma, nah ini thumma adalah huruf atof ya, yata'adda ila zohirihi. Nah, kemudian ia melanjutkan ke zohirnya, ke lahirnya begitu. Nah, awas nih agak dalam ya. Munadia Khira juga hadir, alhamdulillah ya. Ini siapa nih? Wadatul Jamilah. Assalamualaikum Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, awas ya. Hati-hati pemahamannya. Jadi seorang yang sodik, dia berpakaian wol. Makna pakaian wol ini adalah pakaian yang sederhana. Ya. Ala batinihi, kemudian ia melanjutkan kepada lahirnya. Nah ini bedanya tasawuf dengan yang lainnya. Jadi kalau tasawuf itu pembenahannya dari dalam dulu. Dari dalam dulu, baru puncaknya adalah fisiknya. Makanya Nabi diutus oleh Allah itu liutamima makarimal akhlak. Makanya akhlak itulah ukuran baik buruknya seseorang. Karena akhlak itu akan tercermin dari dalam. Ketika dalamnya sudah baik, maka anggota tubuhnya akan menjadi baik. Nah gitu.
Nah, di sini dilambangkan dengan as-sufa wal. Ya. Orang yang sodik, orang yang jujur, orang yang benar, dia akan membenahi. Awalnya itu adalah kesederhanaan atas batinnya. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya. Dilanjutkan, makna yata'adda di sini adalah akibat. Nah, akibat atau efek positif ketika seseorang dalamnya sudah baik, maka luarnya akan menjadi baik. Begitu ya. Muna di akhirnya, assalamualaikum, maaf telat Ustaz. Mangga Bu Haji, mudah-mudahan bisa menyimak ya. Dul Karim, assalamualaikum. Lanjut Pak Yahi, semangat terus. Masya Allah, sehat Dul Karim ya. Kang Abdul Papua juga hadir. Assalamualaikum Yaiku. Semoga apa ini selalu sehat. Amin, amin. Umu Ihsan juga siap bergabung ya. Nah itulah. Ya, makanya kita ikuti dulu ya. Jadi pembenahan orang yang jujur, orang yang sodik itu dari dalam dulu. Benahi pakaian dalamnya, maka akan melanjut kepada pakaian luarnya. Nah, Kang Akung ini baru gabung ini, Masya Allah. Kemana aja nih Kang Akung nih? Umu Ihsan juga sudah bergabung. Assalamualaikum semuanya, semoga sehat selalu. Munadi akhirnya, saya kira libur. Tanggal merah ya, Masya Allah. Yang libur emasnya ya Bu Haji ya, Masya Allah. Kang Akung, assalamualaikum Yai, maaf habis tugas negara. Oh begitu, siap Kang Akung ya. Oke, lanjut ya. Nah coba, sekarang apa yang dilakukan oleh Allah? Ketika seseorang sudah memperbaiki dari dalam, maka dia akan mencerminkan kebaikan dari dalamnya itu melalui lahirnya. Thumma yata'adda ila zohirihi. Makanya di sini pakai thumma ya. Lumayan panjang perjalanannya. Ketika seseorang ingin mempunyai akhlak yang baik, itu perubahannya dari dalam dulu. Makanya di sini pakai thumma. Ya. Thumma yata'adda ila zohirihi. Nah, ketika seseorang yang jujur, orang yang sotik, orang yang baik, dia melakukan perbaikannya dari dalam menuju lahirnya, apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, di sini. Maka fa-nya adalah istiqnab. Fayul bisu sirrohu. Nah, gitu ya. Bam only CM. Assalamualaikum Yai, izin ikut ngopi. Semoga berkah dan murah rezekinya untuk semuanya. Amin. Amin nih Mas Bam. Mas Bam only CM. Saya bacanya nggak bisa. Begitu aja ya Pak ya. Nah, apa yang diperbuat oleh Allah kepada orang yang sodik tadi? Fayul bisu. Nah, yul bisu ini fi'il mudhore mazid satu. Ya, albasa yul bisu. Berarti artinya dia Allah memakaikan. Begitu ya. Fayul bisu sirrohu. Dia Allah memberi pakaian, juga boleh begitu. Sirrohu terhadap sirnya. Summa qalbahu, kemudian kepada hatinya. Summa nafsahu, kemudian kepada nafasnya. Summa jawarihahu, kemudian kepada jawarihnya. Nah, di sini akan kita bahas dalam ya. Nah, ketika seseorang sodik membenahi pertama adalah batinnya, maka akan muncul ketika batinnya sudah membaik, maka lahirnya pun akan membaik. Kenapa? Karena Allah memberikan bajunya, memberikan pakaiannya kepada sirnya, kemudian kepada hatinya, kemudian kepada nafasnya, kemudian kepada jawarihnya. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan? Nah, sir, kemudian hati, kemudian nafas, dan kemudian jawarih. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Gitu ya, Mas Sabar saya, Pak Bahrudin ya.
Nah sekarang apa itu sir? Kenapa? Karena Allah yang pertama kali memperbaikinya adalah sirnya dulu. Mana tadi? Nah ini. Fayul bisu sirrohu. Dan dia Allah memberikan pakaian kepada sirnya. Nah sekarang apa perbedaan atau penjelasan sederhana lah ya. Apa itu sir, apa itu qalbun, dan apa itu nafas, dan juga apa itu jawarih. Nah, begitu kan ya. Nah, apa itu sir? Nah, sir itu biasa diartikan rahasia atau juga ruh yang paling dalam. Lalu apa esensinya? Esensi itu apa? Apa nih esensi nih? Mas Barsa, Masya Allah. Mbak Malia juga hadir. Assalamualaikum. Ketinggalannya. Kemana nih Mbak Malia nih? Ya. Oke, Bu Wiwin Hidayati, baru gabung ini kemana ini ya. Munadia kira inti ya, sir ya. Jadi inti, hakikat atau juga esensinya adalah bagian yang paling suci dan paling dalam pada manusia. Itu disebut sir, rahasia. Karena ia adalah titik pertemuan antara hamba dan Allah. Oh. Bu Win Hidayati telat lagi ya Allah, maaf begitu. Kemana nih Bu Win? Kayaknya lagi masak besar terus nih tiap hari nih, Masya Allah. Kang Dendo mana nih Kang Dendo nih? Mudah-mudahan sehat selalu nih Kang Dendo ya. Sang dermawan kita juga belum bergabung ini ya, Masya Allah. Ya, jadi apa itu sir? Sir itu esensinya, intinya kata Bu Haji Hani adalah bagian yang paling suci dan paling dalam pada manusia. Disebut rahasia atau sir. Karena ia adalah titik pertemuan antara hamba dan Allah. Dan itu yang pertama kali yulbisu sirrohu. Yang Allah beri pakaian terhadap sirnya. Nah begitu ya. Pak Ahmad ikut Yai, maaf telat. Kang Haji Mamat juga siap bergabung sepertinya ya, Masya Allah. Nah ini beliau nih. Tapi belum menyapa kita ya, beliau lagi berwudu dulu nih. Sekarang lagi berdoa wudu dulu nih. Nah sekarang baru menuju ke tempat majelis ini ya. Pak Iwan, kenapa ketaatan kita kadang ada masa berkurang, yaitu seperti tubuh yang kena serangan penyakit. Ya, mudah-mudahan ini membantu nanti ya. Kang Dendo, saya udah hadir kok yai. Oh begitu. Kok saya nggak kelihatan nih. Masya Allah, Kang Dendo sehat selalu ya. Nah ini beliau Kang Haji Mamat. Ya, sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Sehat Kang Haji. Mas Sarjub juga sudah hadir ya, Pak Rahman Tia ya, alhamdulillah. Kang Haji Mamat telat, mohon maaf. Masya Allah. Amin siapa nih ya. Lembaga hasil dalam negeri. Masya Allah. Pak Muhammad Amin. Dul Karim. Kang Dendo kayaknya dari subuh. Nungguin Pak ya. Masya Allah. Siap ya. Yuk lanjut. Ya, jadi yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah itu adalah sirnya. Ya, dan apa tadi sir? Sir itu adalah bagian yang paling suci dan paling dalam pada manusia. Karena dia adalah titik pertemuan antara hamba dengan Allah. Gitu ya. Itu. Lalu kalau diibaratkan nih, atau peran dulu ya. Apa perannya sir itu? Jadi sir itu berfungsi sebagai musyahadah. Sebagai musyahadah. Apa itu musyahadah? Menyaksikan keagungan Allah. Jadi sirlah yang mampu menyaksikan keagungan Allah. Ia tidak tersentuh oleh urusan dunia atau nafsu. Itulah sir ya. Jadi sir itu dia berperan atau berfungsi itu sebagai musyahadah.
menyaksikan keagungan Allah. Dia tidak tersentuh oleh urusan dunia atau nafsu. Itulah sir. Dan itu yang pertama kali dibenahi oleh Allah. Ya. Kemudian kalau digambarkan begitu ya, sebuah ibarat, jika manusia itu adalah sebuah rumah, maka sir itu adalah cahaya lampu yang ada di dalam kamar yang paling terkunci. Itu sir ya. Jadi kalau diibaratkan sebuah rumah, manusia itu sebuah rumah, maka sir itu adalah cahaya lampu yang ada di dalam kamar yang terkunci. Begitu ya, Masya Allah. Muna di akhirat, Masya Allah. Gitu ya. Apa ini? Kolmi ke Ken Simura. Pak Muhammad 5. Kang Haji Muhammad. Sir alat musyahadah ya. Ya, alat musyahadah bolehlah. Gitu. Jadi untuk mampu menyaksikan keagungan Allah. Dan kalau sirnya dibenahi oleh Allah, maka akan berfungsi Pak Haji. Nah begitu ya. Jadi kalau diibaratkan atau digambarkan sir itu adalah kalau manusia itu adalah rumah, maka sir itu adalah lampunya. Bagaimana kalau sebuah rumah tidak ada lampunya? Gelap kan? Nah gitu ya. Kemudian summa qalbahu. Kemudian yang akan diberikan baju oleh Allah setelah sir adalah qalbahu, hatinya. Nah sekarang hati itu apa? Begitu kan ya? Hati itu apa sih? Nah begitu. Nah, apa itu hati? Nah begitu kan ya? Nah ini sama. Esensinya, intinya, hati itu secara bahasa adalah sering kita baca ya muqallibal qulub, itu kan. Berarti apa tuh? Sesuatu yang berbolak-balik. Begitu kan ya? Sesuatu yang berbolak-balik. Hati berada di tengah antara ruh yang suci dan nafsu yang rendah. Gitu. Itu hati ya. Jadi hati itu dia berada di tengah. Ya. Berada di tengah antara ruh yang suci dan nafsu yang rendah. Jelas ya? Jelas Kang Akung, Pak Supri, Bu Wiwin. Mana Bu Wiwin nih? Keluar lagi nih beliau nih. Munca. Munca. Apa nih munca? Kang Haji Mamat, mohon sedikit. Sekilas, aduh kelewat Pak Haji. Kang Akung, toye dari di belakang. Dul Karim, mantap Pak Yai. Pak Supri siap Pak Ustadz. Masya Allah. Ya. Pengembara dongeng. Kok dongeng? Pak Ahmad, Ustadz Ahmad. Ustadz Azhari, ya, detail sungguh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Haji Muhammad. Sekilas ulang dari awal, siap. Kita ulang dulu ya, ini Pak Haji Muhammad minta diulang nih, Masya Allah. Ya siap nih Pak Haji ya, kita ulang dari awal ya. Nah, dari awal itu laisya sya'nu fi khusyunati thiyabika wa ma'kulika. Begitu Pak Haji. Ya, sya'nunya adalah isim laisa ya. Jadi keadaan di dalam kesederhanaan pakaianmu dan makananmu itu bukan jaminan. Bukan jaminan bahwa seseorang itu baik. Begitu ya. Ada orang pakaiannya sederhana gitu kan ya. Kendaraannya juga sederhana gitu. Kemana-mana tuh kendaraannya sederhana banget. Pakaiannya juga sederhana gitu kan. Termasuk yang dimakannya juga sederhana. Itu bukan jaminan bahwa dia adalah shadiq. Bahwa dia adalah orang yang jujur. Bahwa dia adalah orang yang baik. Tetapi asya'na fi zuhdi qalbika. Nah ini. Tetapi keadaan zuhud hatimu itulah jaminan
Nah, begitu Pak Haji. Nah, makanya di sini apa yang harus dilakukan? Awwaluma, awal pertama kali sesuatu gitu kan. Yalbasus sodiku filubs sihi asufa ala batinihi thumma yata'adda ila zohirihi. Nah, ini Pak Haji. Jadi seorang sodik, seorang yang jujur, dia akan membenahi pakaiannya fi lubsihi, dalam pakaian. Asufu boleh juga dibaca asufu ya. Ya, dia menjadi khobar ya. Kan yalbisu sodiku fil lubsihinya jadi silah mausul dari emak ya. Adalah wal. Jadi pakaian wal atas batinnya. Apa yang dimaksud wal di sini adalah pakaian sederhana atas batinnya. Thumma yata'adda. Kemudian ia berlanjut kepada zohirnya, fisiknya. Jadi seorang yang sodik, begitu maksudnya Pak Haji Mamat, dia akan membenahi dirinya itu dari dalam. Itulah tasawuf. Jadi kalau tasawuf itu membenahi dirinya itu dari dalam dulu. Maka puncaknya adalah akhlak, puncaknya adalah fisiknya. Puncaknya adalah lahirnya. Lahirnya itu dia baik apa buruk. Dia bisa berkomunikasi dengan manusia lain dengan baik apa buruk. Jadi makanya Nabi diperintahkan oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tidak bisa seseorang itu berakhlak baik kalau dalamannya itu rusak. Makanya yang dibenahi adalah dalamannya dulu, itulah as-shadiq. Begitu Pak. Nah, ketika seseorang mulai membenahi dirinya dari dalam, maka Allah yang akan berbuat. Fayul bisu sirrohu. Nah, itu Pak Haji. Maka Allah akan memberikan pakaian sirnya dulu. Kemudian pakaian hatinya. Thumma nafsahu. Kemudian pakaian nafasnya. Thumma jawarihahu. Kemudian pakaian lahirnya. Panca indranya. Dia akan bisa berkomunikasi dengan manusia lain dan dengan makhluk yang lain dengan baik. Itu. Jelas ya? Tapi na'am Ustaz. Banyak orang yang bertasawuf namun membuat resah kalangannya. Begitu ya Pak Ustaz Temisur ya. Yuk. Nah sekarang kita mulai belajar membedakan apa sih itu sir, begitu kan tadi Pak Haji. Ya. Ternyata sir itu saya membagikan 3 untuk mudah memahaminya. Pertama adalah esensinya, hakikatnya, intinya kata Bu Haji Hani. Jadi sir itu adalah bagian yang paling suci dan yang paling dalam pada manusia. Gitu. Makanya disebut sir, rahasia. Karena ia adalah titik pertemuan antara dirinya, antara hamba dengan Allah. Begitu. Nyambung Pak Haji. Kemudian yang kedua, perannya itu apa sir itu? Sir itu perannya sebagai tempat musyahadah. Apa itu musyahadah? Menyaksikan keagungan Allah. Itu sir. Kenapa? Karena sir itu tidak tersentuh oleh urusan dunia atau nafsu. Nyambung ya? Nah, baru diibaratkan, digambarkan oleh saya bahwa sir itu jika manusia adalah sebuah rumah, maka sir adalah cahaya lampu yang ada di dalam kamar yang terkunci. Nah, begitu Pak Haji. Jelas ya? Pak Yunurdin jelas? Pak Burhan, Pak Bahrudin jelas ya? Shaul Faturabani Artinenopo. Waduh, ini luar biasa nih Shaul. Ya. Jadi pembuka Pak, pembuka pintu ketuhanan. Begitu Pak.
Lanjut ya, Pak Inuddin jelas Pak Yai. Nah, itu sir. Kemudian langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Allah adalah memberi pakaian kepada hatinya. Summa qalbahu. Tapi jaraknya cukup lama ya, karena pakai summa. Nah sekarang untuk bisa mengetahui bahwa Allah itu memberi pakaian kepada hati itu apa begitu kan? Nah begitu. Hati itu apa? Jelas banget Pak Guru kata Pak Barudin. Hati itu apa? Nah boleh dicatat Ibu Wiwit. Jadi hati itu secara bahasa adalah sesuatu yang berbolak-balik. Itu kan kita sudah mengenal. Dan hati itu berada di tengah antara ruh yang suci dan nafsu yang rendah. Itulah hati. Lalu apa perannya hati? Nah, apa tugasnya hati? Hati adalah medan pertempuran. Jadi hati itu medan pertempuran. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Hikam ya. Kalau kita baca Al-Hikam itu ada itu. Di situ ada medan. Ya. Jadi medan pertempuran. Ia bisa condong ke arah kebaikan, berarti mengikuti sir, atau condong ke arah keburukan, berarti mengikuti nafas. Jadi hati berfungsi sebagai alat untuk mengenal Allah. Ya begitu. Jadi sebagai alat untuk mengenal Allah. Temimin, kolbahu, yai apa itu kolbahu? Apa yang dimaksudnya? Kolbanya adalah maktuf. Dari maktuf alainya sirro. Wahuwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilah. Begitu bukan? Muna di akhirat Pak Barudin dalam ya Pak. Masya Allah. Nah begitu ya. Nyambung ya. Nah, itu perannya hati. Lalu kalau diibaratkan nih. Digambarkan nih misalkan. Hati itu adalah cermin. Sering saya bilang ya. Hati itu udah cermin. Jika bersih, ia memantulkan cahaya Allah. Jika kotor, penuh dengan dosa manusia itu, ia menjadi gelap. Itulah hati. Ya, jadi hati ibarat cermin. Jika ia bersih, ia mampu memantulkan cahayanya Allah. Jika ia kotor, ia menjadi gelap. Nah, itu ibaratnya begitu. Kemudian satu lagi, summa nafsahu. Nah, gitu. Summa nafsahu. Nafsa maktuf. Dari maktuf alainya sirro wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah, sekarang kita mengenal nafas itu apa. Gitu kan? Nah, sama ya, saya ibaratkan 3 hal lagi. Biar lebih jelas. Apa itu nafas? Nafas intinya, kata Bu Haji Hani, esensinya, hakikatnya itu adalah apa ya? Merujuk pada identitas diri. Gitu Pak Barudin. Mas Sabar Pak Muhammad ya. Jadi merujuk kepada identitas diri. Itu. Atau ego yang masih memiliki keinginan-keinginan manusiawi. Itu nafas. Ya. Jadi identitas diri, merujuk pada identitas diri atau ego ya, yang masih memiliki keinginan-keinginan manusiawi. Itu nafas. Lalu apa perannya? Adalah jembatan. Jadi nafas itu perannya adalah jembatan antara hati dan tindakan fisik. Jadi nafas itu jembatan, tahu jembatan ya, penghubung gitu, antara hati dan tindakan fisik, yaitu jawarih itu. Jadi jika nafas adalah dididik menjadi mutmainah, saya sering bilang ya, jadi jika nafas itu dididik menjadi mutmainah, maka ia akan tunduk pada perintah hati yang suci. Jadi maka dia akan tunduk pada perintah hati yang suci. Begitu Bu Wiwin. Bu Wiwin menyimak enggak ya nih? Masya Allah. Kang Haji Mamat menyimak.
Ustaz Azhari, Pak Hamid 60 menyimak. Kang Dendo mana suaranya Kang Dendo? Kok sepi senyap? Bu Iwin lagi nulis awe. Pak Hamid 60 mantap ya. Masya Allah. Pak Iqbal nih baru kelihatan nih Pak Iqbal nyimak ya di mana aja nih, Masya Allah. Dul Karim banget tuh, Masya Allah. Ustaz Azhari mencatat kata-kata Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Supri merenungkan. Masya Allah. Mana nih sang dermawan kita komentarnya. Nok Musnah, nafsu menjadi penghubung antara hati dan apa ya? Oh, apa tadi yang ditanyakan? Nafsu, nafas ya. Jadi dia adalah jembatan penghubung antara hati dan tindakan fisik. Gitu, Nok Musnah. Jadi antara hati dan tindakan fisik. Apa nih? Oh, tadi kelewat nih pertanyaannya. Penjelasannya apa nih? Temim Nok Musnah Jawarih ya. Pak Hadi Waluyo lagi mencatat, mohon diulang ya. Masya Allah. Haji Mamat mana nih Haji Mamat nih? Nok Musnah Nok Maternunya. Temisar Nok Musnah perilaku. Ya, jadi jembatan ya. Jadi fungsinya adalah jembatan antara hati dan tindakan fisik atau jawarih. Gitu. Jadi jika nafas sudah dididik menjadi mutmainnah, maka ia akan tunduk pada perintah hati yang suci. Begitu. Nah sekarang kalau diibaratkan nafas itu apa? Gitu ya. Kalau digambarkan, jadi seperti kuda tunggangan, Pak Muhammad. Jadi seperti kuda tunggangan, jika dia dikendalikan, ia akan lari semaunya. Maaf, jika tidak dikendalikan, dia akan lari semaunya. Tapi jika dilatih, ia akan membawa pemiliknya kepada tujuan. Itulah nafas. Makanya nafas penting gitu ya. Ya, jadi ibarat kuda tunggangan gitu. Jika tidak dikendalikan, maka ia akan lari semaunya. Itulah nafas. Makanya harus dididik. Ya. Tapi jika dia dilatih, ia akan membawa pemiliknya kepada tujuan. Makanya didik nafsu itu dengan puasa. Karena salah satu pendidikan awalnya adalah puasa. Pak Hamid 60. Si ulang dalam YouTube. Siap. Teh Mimin, kecepatan yai. Gua bisa nulis bedanya hawa dan nafsu, penjelasannya ya. Oh, ini udah dulu ya. Pak siapa nih? Lutfan Penter, Pak Lutfan. Hawa itu keinginan. Itu Pak. Itu kalau hawa keinginan. Ya, nanti ada di pembahasan di majelis 1, Pak. Ya, itu ada hawa di sini. Nah, ini ada di sini ya, di majelis 1. Mana ya? Nah, ini Pak. Ada di majelis 1, Pak. Nah, ini. Tuh, ini hawa ya, Pak ya. Jadi, seseorang disebut hamba Allah, jadi tidak hanya mengaku, celaka dirimu, engkau mengaku bahwasanya engkau hambanya dan engkau mengikuti selainnya. Jadi kalau kita mengaku hamba Allah, ikuti kemauan Allah. Gitu. Seandainya bahwasanya engkau seorang hambanya secara hakiki, artinya seorang hamba yang sebenarnya, la'adaita fihi, sungguh engkau akan memusuhi dirinya. Begitu Pak. Nah, tidak seperti ini. Bahwa laita fihi, dan engkau hanya minta tolong kepadanya, tidak kepada yang lain. Nah, baru dibahas di sini Pak. Wal mu'minu al muqinu, seorang mukmin yang kokoh
keimanannya, la yuti'u nafsahu, dia tidak akan mengikuti nafasnya, wa syaitonahu, dan mengikuti setannya, wa hawahu, dan mengikuti keinginannya. Itu Pak. Jadi kalau hawa itu keinginan. Tuh, nafas beda di sini ya Pak ya. Tuh, jadi dia tidak mengikuti nafasnya. Nah itu. Nah sekarang kita bahas tentang nafasnya. Jadi kalau hawa itu keinginan rendah. Gitu ya Pak ya. Keinginan rendah yang membuat seseorang menjadi rendah kedudukannya di hadapan Allah. Itulah hawa. Ya Pak ya. Oke. Pak Hadi Waluyo, jika dilatih akan mengantarkan apa ya? Iya, jadi nafas itu ketika dididik, dilatih menjadi mutmainah, maka ia akan tunduk pada perintahnya begitu. Nah, kalau diibaratkan nafas itu adalah kuda tunggangan gitu Pak Hadi, maka jika tidak dikendalikan, maka kuda itu akan lari semaunya. Tapi jika dilatih, dididik, ia akan membawa pemiliknya ke tujuan. Begitu Pak Hadi. Ketujuan ya. Oke siap. Kang Akung, Kang Dendo kemana? Kang Akung sendiri kemana nih? Toyeb. Nah begitu ya. Jadi selesai sudah itu perbedaan antara sir, kalbun, kemudian nafas. Ya, itu ya. Sudah selesai. Nah, kemudian kalau jawarih itu apa? Begitu kan ya. Kalau jawari sendiri apa? Jawari itu fisik, panca indera. Ya, panca indera. Makanya kalau kita lanjut di sini, summa jawarihahu. Kemudian Allah akan memberikan pakaian kepada panca inderanya. Gitu. Pak Supri, hawa itu mu'anas ya Pak Ustadz. Coba lihat di sini tadi. Tadi di mana nih? Kalau lihat kalimatnya tidak ya Pak Supri ya. Coba lihat tadi di majelis 1. Saya buka dulu. Nah, di sini yuti'u nafsahu wa syaitonahu wa hawahu. Jadi tidak Pak. Ya. Ya, jadi masih mudzakkar ya. Mbak Ella Badri ini baru gabung nih, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Akung. Nah begitu ya, paham ya? Jadi yang terakhirnya adalah summa jawari. Summa jawari hahu. Kemudian Allah memberikan pakaian kepada panca inderanya. Panca indera itu kita tahu kan ya. Jadi mata kita akan hanya melihat yang baik. Begitu. Telinga kita akan mendengar yang baik. Begitu. Itu namanya jawarinya sudah dihias oleh Allah dengan pakaiannya. Begitu. Dan dia bisa berkomunikasi dengan manusia lain tanpa menyakiti. Itu namanya summa jawarihahu. Tuh. Jadi perbaikan seorang tasawuf itu dari dalam. Makanya kalau ada orang yang baik, itu berarti di dalamnya sudah baik. Gitu. Ya. Kecuali dia munafik. Dan munafik itu tidak istiqomah. Ya. Atau pencitraan. Itu dosa itu. Pencitraan itu. Pura-pura baik tapi ada maksud. Ya. Karena dia lahirnya saja. Tapi tasawuf dia memperbaiki dari dalam. Ya. Dari dalam lalu lahirnya menjadi baik. Kenapa? Karena Allah yang melakukannya. Ini tadi. Ya. Fayul bisu sirrohu summa qalbahu summa nafsahu summa jawarihahu. Nah begitu. Nah disinilah batasannya. Hatta idza sara kulluhu mustahsyinan ja'at
yadurrofati warahmati wal minati. Nah ini Masya Allah. Gimana akhir ceritanya? Begitu kan? Pak Fikri, Assalamualaikum Yai, Batam hadir, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu, istiqomah ya Pak Fikri ya. Nih seperti Pak Fikri baru muncul lagi nih. Mbak Uti Tanaya mana nih? Mbak Uti Tanaya hadir belum nih? Pak Barudin, nanti cepat diupload ya Pak Guru. Ini udah agak pusing. Siap Pak Barudin. Ya, Umma Warfa, Assalamualaikum Yai, minal aidin wal faizin, mohon maaf baru bergabung, hilang jejak, waduh. Ya sama-sama ya, mudah-mudahan istiqomah sekarang. Ustaz Nur Rahman juga hadir hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akung, tuh Pak Barudin suruh minum katanya, minum sesuatu. Ya, oke. Hatta itu huruf lil ghoyah. Idza itu zorof bimakna syarat ketika bertemu dua kalimat. Soro itu adalah fi'il madi nakis. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi isimnya. Maka isim di depannya menjadi isim soro. Kullu. Nah, dibaca kullu. Isim soro yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudof ilaih. Mustakhshinan. Nah ini sebagai khobar soronya. Karena khobar soro itu nasab. Kang Dino kok saya ngeleg ya? Waduh. Pak Muhammad disuruh minum kopi katanya. Masya Allah. Pak Fikri, Uma Warfa. Waalaikumsalam, semoga masih ada jejak digitalnya. Siap ya. Pak Barudin tadi bisa tidur 3:30. Oh Masya Allah, Pak Barudin lagi susah tidur ya. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin membaik begitu Pak. Ya, ya mudah-mudahan bagian dari pembenahan jawarihnya. Begitu kan Pak Barudin ya. Oke. Jadi idza sara kulluhu mustahsyinan ja'at. Nah ini ja'at ini fi'il madi. Domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya menjadi fa'il, yadu. Nah ini yadu itu mu'annas, tangan ya. Wa huwa mudof ar-ra'fati mudof ilaih yang dijirkan dengan kasroh. Warrahmati, wawunya atop ar-rahmati maktuf dari matuf alainya ar-ra'fati wal minati. Nah, wawunya atop al-minati maktuf dari matuf alainya ar-ra'fati. Ja'at yadurrofati warrahmati wal minati, ini adalah jawab idza. Nah begitu ya. Nah ini luar biasa ini. Ya, monggo perhatikan baik-baik ya. Pak Hamid 60 masih? Pak Subagio masih? Pak Subagio? Masya Allah. Pak Barudin siap ya. Insya Allah nanti diupload segera Pak Barudin ya. Masya Allah. Pak 60, Pak Hamid 60 masih ya. Ustaz Azari masih ya. Masya Allah. Pak Muhammad siap? Bu Wiwin mana Bu Wiwin suaranya? Kang Haji Mamat mana nih Kang Haji Mamat? Masya Allah. Mencatat siap. Masya Allah. Kang Akung, Bu Mai. Bu Mai Saro mana nih Bu Mai Saro? Kemarin ada Mbak Ayu Musrif ya. Kang Abdul Papua masih ada nggak Kang Abdul Papua? Dul Karim sampai selesai Pak Yai siap. Bu Mai Saroh ya. Bu Maimunah ya siap dicatat. Oke. Idza soro apabila kulluhu, ini dulu artinya ya. Semuanya menjadi. Nah, begitu Pak Iwan ya siap. Pak Toha Rudianto, Bismillah Yai. Masya Allah Pak Toha ya kemarin hadir kalau nggak salah beliau ya. Bu Mai Saroh ada kan Kang Agung. Jadi idza sara kulluhu mustahsinan, nah, apabila semuanya itu menjadi mustahsinan adalah mustahsinan. Mustahsinan itu bisa diartikan keprihatinan ya. Keprihatinan tadi diawali dari batinnya gitu kan. Kemudian nanti ke jawarihnya begitu. Sudah seperti yang disebut tadi di atas, ja'at. Pasti datang. Apa yang datang? Yadurrofati, tangan rofah. Warrohmati dan tangan rohmah.
wal minati, dan tangan magfirah. Oh, bukan magfirah, tangan anugerah. Tuh, jadi ada 3. Ra'fa, warrahma, wal minati. Nah, sekarang apa bedanya rahma, warrahmati, wal minati? Nah, itu kita harus tahu bedanya. Ya, karena 3-tiganya itu biasanya diartikan itu kasih sayangnya Allah. Jadi tangan kasih sayangnya Allah itu pasti datang kepadanya. Jadi seseorang ketika dia sudah baik akhlaknya, karena akhlak itu bisa baik karena dalamannya itu sudah dibenahi, maka Allah memberikan pakaian sirnya, pakaian hatinya, pakaian nafasnya, lalu kepada pakaian fisiknya. Maka disitulah tangan ra'fah, tangan rahmah, dan tangan minah itu pasti datang kepadanya. Apa itu ra'fah? Nah, begitu ya. Nah, boleh dicatat nih Bu Irin. Jadi ra'fah itu makna aslinya memang adalah kasih sayang ya. Yang sangat lembut dan mendalam. Nah, gitu. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya itu apa? Karakternya itu. Ra'fah itu adalah bentuk kasih sayang yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan. Jadi bentuk kasih sayang yang bertujuan menghilangkan kesulitan atau penderitaan sebelum terjadi atau saat sedang terjadi. Itu nafusna. Bingung nulisnya. Terlalu cepat ya. Begitu. Jadi apa itu rohfa? Rohfa itu arti aslinya kasih sayang ya. Kasih sayang. Cuman kasih sayang yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau penderitaan yang sebelum terjadi atau tengah terjadi. Apa tujuannya? Gitu kan ya. Jadi untuk menghilangkan kesulitan atau penderitaan sebelum terjadi atau tengah terjadi. Ini disebut tingkatan kasih sayang yang paling halus dari Allah. Itu namanya ra'fah. Jadi tingkatan kasih sayang yang paling halus. Begitu Pak Hadi. Nah, lalu apa itu rahmah? Begitu ya. Apa itu rahmah? Nah, kalau rahmah itu tetap maknanya kasih sayang, cuman yang lebih luas atau menyeluruh gitu. Lalu karakternya seperti apa? Gitu kan ya. Jadi pemberian nikmat atau manfaat setelah kesulitan hilang. Gitu. Setelah penderitaan hilang, jadi boleh begitu ya. Jadi setelah penderitaan hilang, maka muncullah rahmah. Nah, begitu. Jadi ra'fah dulu, baru rahmah. Itu. Nyambung kan? Jadi ra'fah dulu, baru rahmah. Baru yang terakhirnya adalah al-minnah. Nah, jadi al-minnah tadi apa? Anugerah. Ya. Anugerah istimewa yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Tanpa sang hamba merasa ada hasil usahanya sendiri. Itu yang sering saya sebut pemberian Allah tanpa permintaan. Sering kan saya bilang begitu ya. Pemberian Allah tanpa permintaan. Itulah anugerah. Nah, jadi 3 hal itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah akhlaknya baik. Kenapa orang itu akhlaknya baik? Karena dalamannya sudah baik. Nah, begitu kira-kira Bu Wiwin. Ya, Pak Ahmad Rifai mana nih Pak Ahmad Rifai? Ya. Nah, begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah. Cukup hari ini, tetap semangat ya. Insya Allah kita lanjut. Ya, jadi kesederhanaan pakaian, tampilan, kesederhanaan kendaraan itu tidak menjamin. Tetapi yang Allah lihat adalah
kezuhudan hatinya. Dan ingat, tasawuf itu perbaikannya adalah dari dalam. Baru finalnya adalah fisik. Jadi kalau seseorang baik akhlaknya, itu tandanya dalamannya sudah baik. Nah, begitu ya. Oke Ustaz Azhari, mudah-mudahan bermanfaat. Ustadzur Rahman, Om Anissa, Pak Hamid 60. Time is nikmat datang dengan sukarela. Sebab hamba berprestasi. Nah Ustadz, siap. Bubin tambah ilmu, Masya Allah. Pak Hamid 60, matur nuwun. Pak Hamid bisa ngomong matur nuwun. Pak Muhammad, terima kasih Ustadku ilmunya, Mas Dul Karim, hatur nuwun Pak Yai. Umu Isan, Masya Allah. Ya. Mana Kang Haji Mamat? Munadi Akhira masuk. Warna-warni juga ternyata hadir ya. Teh Mimin Majalengka juga hadir lalu sampai selesai, jadi bekal ceramah yang pangersa. Pak Adi Waluyo juga tetap sampai selesai ya. Warna-warni, terima kasih, semoga berkah selalu ya, Masya Allah. Kang Abdul Papua, amin berkah ilmunya yaiku, Masya Allah. Warna-warni, terima kasih ya. Pak Haji Zarkasi ya. Betul Kobil tuh ya, siapa ini, Bu Maimunah ya, warna-warni. Alhamdulillah Pak Guru Ustadz Azhari juga ya, siput beracun ya. Om Anissa, alhamdulillah. Mbak Malia Kobil tuh, masa bersama matur sembah suwun ilmunya ya. Kang Dendo Sukron ya Kobil tuh, Mas lo. Kang Akung mana nih? Oke. Semangat terus ya, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di hari Selasa mendatang. Bu Maesaro, terima kasih. Pak Barudin, tetap semangat ya Pak Barudin ya. Kemudian Umma Warfa, syukron ilmunya. Pak Supri, terima kasih. Mbak Muhani, amin. Terima kasih Mbak Muhani, tetap istiqomah. Kang Akung, alhamdulillah, terima kasih Yai pengajiannya. Pak Ainurdin, alhamdulillah, makasih Pak Yai berkah ilmunya. Ustaz Nur Rahman, amin ya Allah, semoga Kang Yai selalu sehat walafiat dan panjang umur, sukses dunia akhirat, amin. Pak Muhammad, amin. Mas Yanto, Masya Allah, Mas Yanto baru kelihatan, kemana aja nih Mas Yanto. Waalaikumsalam Mas Yanto. Pak Diwajul, terima kasih Yai, kajian hari ini begitu menyentuh hati, subhanallah. Bunda di akhirnya warna-warni, gorengannya cukup buat 1 gram. Siap Pak, warna-warni Pak Muhammad. Pak Haji, kapan halal bihalal? Masya Allah, mana nih Pak Hajinya nih? Mbak Syarifah, Ustadz ini tiap hari apa, Selasa hingga Jumat ya, insya Allah. Kang Akung, warna-warni ya, ayo. Temi Majalengka, Pal Haji Apu dia, iya ini kemarin Temi Min gak ikutan ya. Mas Yanto, ya udah selesai, iya betul. Kemudian Kakek Arif, terima kasih Yai. Bu Wiwin, nunggu doa. Oh iya betul ya, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi bentar, keselak. Bentar, kecelok ya. Yuk kita doa bersama aja dalam hati ya, masing-masing. Enggak ngajak-ngajak ya, apa tuh? Masya Allah. Minum Ustadz, iya nih mau minum nih, tapi agak jauh minumnya. Bu Mesar, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Om Anissa, Umma Warfa ya, amin. Nunggu yang keselak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Udah selesai. Masya Allah. Bunda di akhirah, amin. Masya Allah.
Umaisara moga sehat Pak Ustadz. Siap, sehat ya. Orang banyak ngomong kadang-kadang keselak sama omongannya ya. Monggo Bu Iwin ya. Pak Barudin, doakan saya Pak Guru. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan ilmunya. Amin. Amanisa, amin. Singkat ya. Ya begitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gitu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Tuh agak komplit dikit ya. Tanda-tanda nggak boleh udahan dulu ya yo. Bisa aja Kang Dendo, Masya Allah. Cukup ya, kita tutup dengan bilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa. Pak Haji Mamat mana nih komentarnya nih? Beliau belum komentar nih Pak Haji Mamat nih. Bu Maimunah, amin, sehat-sehat ya Kang Dendo. Pak Fikri, waalaikumsalam. Pak Fikri sehat selalu ya. Pak Yayat juga hadir nih ternyata nih. Pak Yayat, terima kasih ya Ustadz. Pak Supri tetap semangat. Abah Uji nggak hadir ya Pak Supri ya? Nggak kelihatan ya. Pak Yayat, saya terus Pak Yayat Sumedang ya. Terima kasih Pak Toha, terima kasih, semoga berkah. Uma Warfa, waalaikumsalam Pak Firki, alhamdulillah. Yai, semoga selalu sehat, amin. Pak Syamwafa 3, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Yai. Tanu, masih ada nggak nih Tanu? Masih ada nggak ini Tanu? Kang Haji Mamat sepertinya lagi ada tamu ya. Jian juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Mangga Jian, Pak Toharudianto. Amin ya rabbal alamin. Oke, selesai ya. Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon izin ikut ngaji. Mangga Pak Hamid. Aduh, Pak Hamid lambat ya. Ini udah selesai. Insya Allah Pak Hamid boleh lihat di YouTube-nya ya. Gian, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gian, Pak Toharudianto. Baru saja mencapai Oke, saya tutup ya. Pak Haji Punto, selalu libur Pak Haji ya. Insya Allah besok dipertemukan oleh Allah ya. Nah, saya di Nurul Kolbi dulu, kemudian nanti nyambung. Siap.